Mungkin banyak yang lupa kalau Batagor ternyata masuk kategori street food terbaik di dunia versi Taste Atlas pada September 2023 lalu setelah siomay, roti canai, crepes, pastel de nata, dan gulti. Jajanan kaki lima ini memang gurih dan renyah, harganya pun murah. Dijual dari yang gerobakan sampai resto papan atas tergantung kemampuan kocek untuk menikmatinya. Kak, kebetulan emang dari zaman sekolah juga suka Batagor, jajanannya murah meriah, terusnya enak. Udah gitu ngenyangin karena rasanya enak, terus kayak ikannya lebih kerasa gitu. Meski terlihat sebagai kudapan sederhana, Batagor banyak fansnya. Dikenal sebagai jajanan khas Bandung, tak jarang camilan ini menjadi oleh-oleh khas wisatawan yang berkunjung ke Kota Kembang. Asal-usul Batagor bisa dilacak ke tahun 1970-an. Batagor pertama kali dibuat oleh Isan, penjual bakso tahu keliling yang menggoreng makanan sisa jualannya, lalu melengkapinya dengan cocolan saus kacang. Selama bertahun-tahun, ia membagi sisa bakso tahu yang digoreng ke tetangganya. Tekstur bakso tahu yang garing di luar dan kenyal di dalam, disertai aroma ikan tenggiri yang semerbak setelah digoreng membuat cita rasa Batagor yang khas. Jadilah Batagor makanan yang kini dicari banyak orang. Batagor yang enak biasanya dibuat dari ikan tenggiri segar dengan insang berwarna merah cerah dan kondisi daging kenyal. Sebelum diproses, ikan tenggiri dicuci bersih, lalu difilet untuk mendapatkan irisan daging yang maksimal. Baru kemudian digiling. Memang dibanding ikan lain, tenggiri punya kelebihan ekstra terutama ketika masuk dalam proses memasak adonan. Alasan saya pilih ikan tenggiri, satu ikan tenggiri itu kalau dimasak dibikin Batagor jadi gurih, enak gitu. Terus gak ada gatal gitu ya. Kalau ikan-ikan lain kalau dibikin somai, Batagor suka ada gatal di tenggorokan gitu. Makanya saya dari dulu optimis ya ke ikan tenggiri. Teksturnya nih waktu diproses dia lengket dan ini cocok untuk ditempelkan di permukaan tahu putih. Dan bagi penggemar Batagor tentunya bisa nih membedakan kalau diganti ikannya bukan tenggiri karena dia memiliki cita rasa tersendiri. Untuk 5 kg daging ikan ditambahkan 4 kg labu siam parut. Labu dipercaya membuat adonannya tidak alot sehingga Batagornya nanti kenyalnya pas dan empuk rasanya. Tak lupa irisan daun bawang sebagai salah satu kuncian aroma. Bawang putih dan bawang merah yang sudah halus dicampurkan beserta gula, lada, garam, merica, ketumbar, dan penyedap. Bawang putih dianggap penghilang bau amis ikan, sedangkan bawang merah pewangi masakan. Beda halnya dengan daun bawang yang membuat makanan punya aroma khas yang menggiurkan, juga terasa gurih di lidah. Kadang ada juga yang ingin menambah cita rasa gurih dan renyah pada Batagor dengan memberikan tambahan lemak ayam dalam adonannya, bahkan hingga 3 kg untuk satu adonan. Kadang-kadang kan ikannya lagi bagus, kita tambahin lemaknya. Kan kalau ikan bagus itu lengket banget, tambahin ikan, tambahin lemak, bisa 4 kilo. Tapi kalau ikannya lagi jelek, kita kurangin lemaknya. Makanya itu yang biasa bikin adonan itu harus memang pandai banget. Kurang nikmat jika Batagor disantap tanpa saus kacangnya. Ternyata membuat bumbu saus kacangnya sangat mudah. Hanya terdiri dari cabai rawit merah dan cabai keriting merah halus yang ditumis, lalu ditambahkan air. Setelah mendidih, baru kacang tanah goreng yang sudah digiling dimasukkan hingga mengeluarkan minyak dan mengental. Dikoreksi rasa dengan garam, gula, dan penyedap. Rupanya Batagor tidak cocok jika disajikan dengan kondisi dingin ataupun sudah digoreng dalam waktu yang lama. Proses masak dadakan inilah yang membuat Batagor nikmat disantap dan harusnya jadi standar penyajian Batagor yang berkualitas. Ya mungkin orang lain ada yang gitu juga ya. Dibikin dulu di rumah setengah matang baru dibawa. Kalau saya dari dulu emang udah nyoba. Ya rasanya kalau emang udah setengah matang diakreditin gak enak. Makanya saya bikin fresh terus gitu.
Memang sih, istilah fresh from the oven itu nggak bohong. Sajian makanan apapun terasa nikmat jika dalam kondisi hangat. Apalagi menggoreng batagor tak sampai 10 menit, sudah siap untuk dihidangkan. Oh iya, jangan lupa saus kacangnya ya. Bisa ditambah kecap dan sedikit perasan jeruk limau juga. Batagor ini kan teksturnya kering ya. Ditambahkan bumbu kacang atau saus kacang, dia meresap. Jadi waktu dinikmati ini ada aroma kacang ya, ada rasa atau tes gurih dari kacang. Nah ini ngeblend dia sama batagor. Kalau batagor ini kan gorengan ya, jadi mungkin untuk taste-nya kita dapetin kalau dapet dari daging atau isiannya. Nah ditambahkan saus kacang atau bumbu kacang ini memang memperkaya cita rasanya. Kalau batagor bisa menduduki nomor 6 jajanan kaki 5 dunia versi Taste Atlas, siomay malah berhasil nangkring di posisi teratas loh. Wah, keren ya. Di Indonesia, siomay diklaim sebagai salah satu jajanan terenak dan menjadi salah satu kuliner terlaris. Aneka varian siomay dengan tekstur kenyal rasa ikan dipadu dengan kol dan pare, bercampur saus kacang yang manis dan lembut, benar-benar tak bisa ditolak. Lalu apa sebenarnya yang menjadi rahasia di balik kelezatan siomay hingga bisa terus eksis selama puluhan tahun dengan komposisi yang nyaris sama? Ternyata kuncinya ada pada jenis daging yang digunakan. Meski banyak penjual yang memakai daging ayam untuk membuat siomay, pemenang legitnya rasa jatuh pada siomay berbahan baku daging ikan tenggiri. Sama seperti batagor, daging ikan tenggiri dinilai dapat menghasilkan rasa khas dan aroma yang kuat pada adonan siomay. Jurus rahasia membuat batagor yang lezat dan empuk ternyata juga dilakukan dalam pembuatan siomay. Ya, parutan labu siam juga ditambahkan di dalam adonan siomay, sama seperti batagor. Serat sayur pada labu siam membuat tekstur adonan siomay menjadi lembut dan tidak keras meskipun sudah dingin. Daging ikan tenggiri pun jadi semakin dominan rasanya. Namun labu siam yang diparut itu terlebih dulu diperas dan dibuang airnya sebelum ditambahkan ke adonan. Baru kemudian dicampur dengan daging ikan, tepung, dan bumbu. Setiap 1 kilogram adonan ikan dan tepung sagu dicampur dengan 5 buah labu siam ukuran sedang. Ikan tenggiri itu nggak perlu digiling, dibecek-becek aja itu, dikremes-kremes itu hancur gitu. Terus kemudian dicampur dengan labu siam. Jadi kadang-kadang orang makan somay itu alot gitu. Nah ternyata alotnya itu karena cuman pakai sagu. Sagu itu kan keras, alot gitu. Tapi ketika sagu bertemu dengan labu siam yang sudah diparut gitu, diperes, kemudian diambil daging seratnya, diambil seratnya gitu, airnya dibuang gitu. Tak hanya adonan saja, rahasia kelezatan siomay juga terletak pada bumbu kacang yang menjadi saus wajib. Meski setiap pedagang punya racikan masing-masing, Mutohar lebih memilih kacang tanah India sebagai bahan utama bumbu siram siomay. Kacang tanah India lebih kering, lebih besar dan lebih awet dibandingkan kacang tanah lokal. Meski harganya memang sedikit lebih mahal, tetapi kacang jenis ini memiliki rasa yang lebih gurih dan menghasilkan warna yang cerah ketika dimasak. Selain itu, ada trik khusus ketika mengolah bumbu kacang. Yang pertama adalah menggorengnya tidak boleh terlalu kering atau cukup 3/4 matang saja. Setelah itu, kacang yang masih panas harus segera digiling bersama cabai dan bawang putih agar keluar saripati minyaknya. Kita harus tahu kacang yang bagus gitu ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, sedang lah gitu. Ya yang gendut-gendut gitu, jangan sampai kacang itu kita ngambil kacang yang terlalu kecil, kopong gitu, gepeng gitu, itu kalau bisa dihindari. Itu akan merusak rasa, ketika digoreng cepat gosong dan akan menyebabkan rasanya juga pahit. Siomay biasanya dilengkapi kol dan pare yang menjadi salah satu ciri khas siomay Nusantara. Kol dipilih yang tidak terlalu muda dan memiliki warna putih kehijauan. Selain warnanya cantik, rasanya akan cenderung manis. Sedangkan pare dipilih yang sudah tua karena teksturnya yang tidak mudah hancur. Sebelum direbus, pare direndam dengan air garam untuk mengurangi rasa pahitnya. Baru kemudian diisi adonan ikan.
Siomay yang sudah jadi makanan favorit masyarakat Indonesia memiliki kisah panjang terkait asal-usulnya. Makanan yang dikenal sebagai sumai di Tiongkok ini punya makanan daging cincang yang dibungkus dengan kulit pangsit. Pada saat itu bumbu kacang telah lahir karena budaya pecel yang tersiram dengan saus kacangnya itu sudah ada di Nusantara sebelum siomay tiba di Nusantara. Akhirnya terjadi asimilasi budaya antara bumbu kacang dan ikan tenggiri tepung atau kita sebut dengan siomay.